Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan para saudari-saudara yang saling mengasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita masuki minggu biasa yang ke-14. Dan dalam bacaan Injil, kita mendengar kisah bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia mewartakan kasih Allah kepada mereka. Awalnya mereka begitu tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahkan mereka terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Namun kekaguman mereka berubah ketika mereka memahami dan mengerti siapa Yesus dan siapa saudara-saudara Yesus. Bahkan mereka tahu dari mana Yesus itu berasal. Asal-usul Yesus inilah yang membuat mereka mempertanyakan akan keberadaan Yesus dan apa yang dia katakan. Kalau kita mendengarkan kisah ini, kita bisa belajar dari orang-orang yang menolak oleh Yesus. Dalam kehidupan kita seringkali terjebak dengan masa lalu kita. Masa lalu yang masih begitu menjerat kita, akhirnya kita tidak mampu berdiri dan hidup dalam kenyataan saat ini. Masa lalu seringkali membuat kita tertutup akan kenyataan hidup kita, akan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Sehingga masa lalu itu sendiri seringkali menutup kita terhadap rahmat kasih Allah yang seharusnya kita terima pada saat ini. Maka belajar dari orang-orang yang ada di sekitar Yesus, sebagaimana kita selalu berusaha mencoba mendengarkan rahmat Allah di dalam kehidupan kita saat ini. Kiranya kita diajak untuk selalu terbuka terhadap realitas hidup kita saat ini. Bukan hanya memikirkan masa lalu kita, bukan hanya memikirkan waktu, perasaan, pikiran yang sudah kita alami, tetapi kita diajak untuk hidup di dalam kekinian, di mana saat ini kita berada, saat ini kita merasakan, saat ini kita melakukan sesuatu. Dalam kenyataan kekinianlah kita akan semakin mampu mendengarkan rahmat Allah dan merasakan kehadirannya, sehingga kita selalu terbuka hati terhadap kehadiran Allah,
di dalam kehidupan kita. Semoga keinginan kita untuk selalu memperbaiki hidup kita awali ketika kita mencoba melepaskan masa lalu kita menuju kehidupan yang baru. Semoga Tuhan memberkati.